Assalamualaikum sahabat SAB, kembali lagi dengan aku Kori di acara BBA Bincang-Bincang di Alam. Nah, saat ini di episode 3 kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai di sore hari yang lumayan mendukung ya buat rebahan sebenarnya, tapi kita memilih untuk berbincang-bincang bersama salah satu orang tua siswa yang hits banget di SAB. Masya Allah, pokoknya Masya Allah, tabarakallah. Mau tahu siapa sosok orang tua siswa ini? Ini dia teman-teman. Dadah. Ya, salam kenal ini sama siapa? Sama siapa ya ini? Orang tua SAB. Orang tua SAB. Bunda. Nih, bersama Bunda. Siapa ini? Saya dengan Dian. Bundanya empat-empatnya disebutin ya. Sebutin aja. Oh, ada biar... Agi, ada Arya, ada Azra, ada Alfa. Yang terakhir apa? Masya Allah, banyak sekali ya. Semuanya cukup 4. Rencana mau nambah? Enggak, Cukup, makasih. Oke, Bunda Dian. Ini tiba-tiba ya di banget telepon buat isi podcast. Yeah. Gimana perasaan Bunda, kagetnya kayak atau gimana? Iya, kaget nggak kaget sih, soalnya baru tahu juga kalau ternyata SAB punya podcast. Terus katanya baru 3 kali ya. Iya. Terus dibilangin perwakilan dari orang tua juga kali. Terus kenapa kita? Apa karena kita sudah terlalu lama di sini? Terus lebih ke garis besarnya YSAB gitu aja kan ya. Iya. Akhirnya ya oke lah, nggak apa-apa. Bismillah, dicoba aja. Bismillah. Ya, bismillah ya. Oke, Kori agak kepo nih sama Bunda. Bunda tuh selain sibuk di rumah, Bunda sibuk apa sih? Berdoa. Berdoa apa? The power of doa ya Bunda ya. Enggak sih, cuma ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Dulu pernah kerja. Pas punya Arya memutuskan untuk berhenti, jadi fokus sama anak-anak aja. Arya tuh anak kedua. Anak kedua Bunda. Oh. Dulu sempat kerja di mana Bunda? Di kampus. Jadi kuliah di situ, ditarik kerja di situ 6 tahun temenan sama coding. 6 tahun. Udah ngeheng, ya udahlah. Bestian sama coding. Bestian sama coding. Terus lama-lama punya anak, kasihan ditinggal, ya udah bismillah. Belajar parenting pada saat itu. Dijalanin ternyata emang lebih bahagia dengan anak-anak ketimbang yang pergi pagi pulang sore. Lebih fokus juga mungkin ya, kayak lebih intens juga karena interaksi sama anak. Ngerasain yang anak pertama itu kan kita ketemunya malam ya, jadi kebanyakan udah tidur. Pagi kita berangkat dia masih tidur. Jadi kayaknya hilang momen sama dia, makanya sampai sekarang bonding dengan yang pertama itu nggak sekuat sama adik-adiknya. Itu sih yang bikin berkesan. Iya. Sedih sebenarnya, kayak merasa bersalah gitu ya. Ada pasti. Tapi ya, tapi alhamdulillah sekarang lebih better. Harus begitu ya udah. Emang kan untuk apa ya, untuk mencapai sesuatu tuh kita butuh belajar dulu gitu ya, biar tahu. Belajar dari pengalaman kali ya. Nah, belajar dari kan pengalaman itu adalah guru terbaik ya Bun. Jadi dari pengalaman mungkin ya Bunda juga kayak gitu. Akhirnya sekarang jadi sosok ibu Bunda yang Masya Allah. Tapi nggak ngehits juga biasa aja. Biasa aja. Tawa dulu sekali Bunda. Iya. Nggak ngehits sudah lama. Ya udah lama kan, udah lama ya mungkin. Jadi udah lebih kenal sama Bunda Dian gitu. Nah Bunda, berarti anak pertama masuk ke SAB mulai kapan tuh? Tahun 2012. 2012. SD, TK? SD. Kebetulan kita waktu itu tinggal di Jakarta. Oh gitu. Nah pas mau nyari sekolahan buat anak-anak, dikasih tahu sama temennya suami. Ya. Ada sekolah namanya Sekolah Alam. Di Jakarta juga ada kan? Bintaro ya? Ciganjur. Oh yang Ciganjur. Cuma waktu itu pertimbangannya kalau di Jakarta itu kita kan rumah di selatan. Jaksel. Perbatasan, lebih di perbatasan selatan sih. Untuk ke Ciganjur itu kayaknya kita mesti berangkat setelah subuh. Nyubuh ya? Terus dikasih tahu di Bandung juga ada. Di Bandung juga ada. Terus coba cek ke sini. Pas kebetulan Agi dibawa ke sini langsung. Akhirnya ya udah. Dia langsung jatuh cinta pertama kali lihat sekolah ini. Nggak tahu kenapa, mungkin karena lihat air. Anak-anak teh ya. Karena kan ada kolamnya, dulu kolamnya nggak kayak gini juga.
lihat saung-saung, akhirnya dia bilang Agi mau sekolah di sini aja gitu. Tanpa kita tahu ya, Anaknya yang mau. tanpa kita tahu sebetulnya di sini kurikulumnya kayak gimana sih. Setelah dia minta ada yang mau sekolah di sini, ya udah nanti ibu tanya-tanya ke sekolahan itu kayak gimana sih sekolah alam tuh gitu. Alhamdulillah dulu pas ke sekolah ini ketemu sama Bu Rita yang sekarang istrinya Pak Alif. Nah, yang anaknya temannya Alka. Iya. Sabit. Ibunya Sabit. Sama Bu Rita diterangin semua tentang SAB garis besarnya. Ternyata cocok, ya sudah. Bismillah. Nyoba dulu ya, makanya betah. Gitu. Meskipun membersamai mereka 6 tahun itu banyak banget pembelajaran yang kita dapat. Apalagi anak pertama ya. Iya. Dan baik dianya, kita sebagai orang tuanya juga. Benar banget. Tapi sebelumnya emang Bunda nggak tertarik buat masukin anak ke sekolah negeri dulu gitu loh? Atau sebelumnya emang sebelum ke SAB tuh nyari-nyari dulu nih sekolah yang lain gitu? Intinya cuma satu sih waktu itu, nyari sekolahan yang tidak mewajibkan anaknya harus bisa baca tulis hitung. Iya. Karena waktu itu kan udah musim ya, kelas 1 dimanapun itu sebagian besar anak harus sudah bisa baca, harus minimal harus bisa ya, tulis, harus bisa hitung gitu lah. Terus karena mikirnya dulu juga kita nggak begitu gitu kan, terus nanya-nanya itu sekolah alam tuh kayak gitu. Oh iya anaknya nggak mesti bisa belajar baca, nggak mesti bisa nulis, nggak mesti bisa berhitung, karena nanti juga kelas 1 dia diajarin gitu kan. Nah pas nanya ke sini ya itu tadi begitu dengar penjelasan bahwa di sini tidak ada ranking, itu poin banget. Di sini istilahnya menganggap bahwa semua anak itu unik. Jadi nggak ada yang istilahnya kalau anak ini jago ini terus nanti dia merasa tersisihkan gitu kan. Karena setiap anak itu diperlakukan sesuai dengan fitrahnya masing-masing, potensinya gitu. Nah itu, nah terus ketemu guru, kayaknya gurunya juga ke kita, ke orang tua tuh enak gitu kan, buat diajak diskusi, ngelihat guru bonding sama anak-anak ada, itu bikin saya mikir bahwa oh iya ini sekolah yang saya mau buat anak-anak gitu. Pertama kali ngelihat anak-anak pagi-pagi itu masuk, datang ke sekolah, ada Pak Alif. Dulu gurunya Pak Alif. Ada Pak Alif. Itu anak-anak begitu turun dari mobil langsung ngejar ke Pak Alif. Dia lupa salaman sama kita kan. Terus kita langsung lari ke Pak Alif. Pak Alif langsung meluk ke kita. Oh gitu ya. Sampai lupa. Kasih dulu. Belum salam. Pak Alif. Dan semua anak-anak kayak gitu. Langsung excited gitu ya ketemu guru. Berarti ini gurunya anak-anak banget nih gitu kan. Ternyata ya setelah beberapa lama, oh iya memang anak-anak bondingnya kuat sama guru-guru tuh di sini seperti itu gitu loh. Jadi itu yang bikin oh iya udahlah benar sekolah alam nggak salah gitu. Buat saya pada saat itu gitu. Kalau dulu kan kita ya ke guru tuh malah jadi segan ya. Nah, kamu diam si dekat gitu ya, nggak boleh berisik, diam. Ada yang mau nanya, jadi bentar tanya kayak deg-degan gitu kan ya. Lebih ke satu arah kan. Kalau di sini kan kayaknya anak-anak kalau misalnya apa-apa main bola bareng. Nah, main kelereng bareng. Main air, perang air gitu kan ya, semuanya bareng. Kepala sekolah aja ikut perang air kan di sini. Kepala sekolah aja diserang, dibanjur gitu. Itu yang nggak dapet di sekolah lain. Kalau saya pikir begitu ya. Begitu dengar cerita teman-teman yang sekolah, kita bilangnya kalau misalnya bukan sekolah itu sekolah konvensional. Gimana sekolah di itu? Ya gitu deh katanya. Yang memang satu arah dari guru ke murid, nggak ada interaksi antara masih nemu kayak gitu. Jadi udah jatuh cinta pada anak pertama. Jadi sampai ke yang 4 ya di sini. Ya udah sini aja. Udah nggak ada. Tapi Bunda ada harapan besar nggak sih Bunda ketika memasukkan anak ke sini? Kalau saya kebetulan bukan tipe orang tua yang anak saya harus begini. Enggak juga sih. Malah saya bilang sama Agi waktu itu, ibu nggak minta kamu ranking atau paling pintar di sekolah gitu.
Ibu cuma pengen kamu punya pengalaman yang seru di sekolah, yang bisa jadi kenangan buat kamu besarnya nanti, dan itu bisa jadi bekal kamu buat kedepannya nanti gitu. Dan ya itu kayak kemandirian itu kan kelihatan banget ya. Di sini kan anak kelas 1 dibawa outing keluar kota, orang tua nggak mesti ikut. Awalnya deg-degan, tapi dipikir-pikir ngapain juga kita harus deg-degan, toh ada gurunya kan. Terus gurunya juga, sekolah juga nggak yang semena-mena bawa anak ke luar kota Biur aja ya, tanpa diabur aja. tanpa ada persiapan yang matang kan. Waktu itu enggak bun, anak-anak satu guru 4 anak. Oh oke, nggak apa-apa. Terus kayaknya juga anak-anak lebih mandiri tanpa ada orang tua kan. Jadi pertama kali ngerasa was-was iya, tapi kesananya ya udah bismillah aja. Gue aja ya. Cuma kalau misalnya ngelepas dia outbound besar, Pas LBC misal gitu. bukan Outbound outbound besar. Outbound besar itu kayak kalau misalnya, kalau dulu kan dipisah ya, camping sama LBC sama Matra. outbound besar. Nah, kalau outbound besar kan bisa matra air, Matra bisa hutan. matra tebing ya. Pernah tuh dulu waktu Agi kelas 3 SD, dia mesti panjat tebing di Citata. Kan kita mikir anak kelas 3 gitu kan, umur 9 tahun Disuruh manjat. manjat tebing kayak gitu. Waktu itu sama Pak Sururi wali kelasnya. Terus saya nanya, seriusan Pak, anak kelas 3 ini manjat tebing? Pak Sururi belum bilang, teman saya yang bilang, sebelum kamu masukin anak kamu sekolah alam, harusnya kamu sudah memperhitungkan hal ini. Oh iya lupa gitu. Karena semuanya kan kegiatannya pasti berhubungan dengan alam, menyatu dengan alam. Iya, mau dia arung jeram, mau dia main perahu karet, harus sudah siap harus sama sudah itu siap, semua gitu ya. kan. Akhirnya ya udahlah, karena ingat kalau misalnya kita terlalu mengekang anak untuk kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, nanti anaknya istilahnya nggak percaya diri juga kan. Akhirnya ya udahlah bismillah, ibunya dulu ini nggak boleh, itu nggak boleh, akhirnya nggak punya rasa percaya diri untuk mencoba hal-hal yang baru. Sekarang ya udah bismillah, anak-anak kebetulan laki-laki semua, masa ya mau di Iya ya. ya udah Biar terlatih. bebasin aja, yang penting kalian bahagia. Yes, bener, yang penting mereka nggak kehilangan momen waktu masa kecilnya gitu kan ya. Kadang apalagi kan sekarang Kori ngeliat di sekitar rumah Kori ya, anak-anak tuh udah kayak nggak ada tuh yang main karet, main tanah, tuh udah nggak ada. Di sini Lapangan masih ada tuh kan ya? masih ada. Jadi kayak dunia dulu kita tuh di sini semua tuh ada gitu. Bahkan kayak kita tuh flashback lagi ke zaman dulu. Ya. Dulu aku pernah kayak gini loh. Ya mereka gitu kan ya. Kalau sekarang tuh justru mereka tuh kayak diam di rumah main gadget gitu loh. Nonton kayak gitu. Makanya kemarin waktu pandemi 2 tahun itu sayang banget. Iya, gimana Bunda waktu kemarin pandemi itu? Gak ke sekolah kan? Nggak ke sekolah. Terus gimana Bun? Kelas atas nggak ke sekolah. Iya. Sedih banget, maksudnya ini nggak anak alam banget gitu ya, istilahnya yang belajar online depan kamera gini, nggak duduk manis juga ya mereka. Istilahnya yang layarnya dimatiin tapi sambil tiduran kayak di kelas aja gimana. Tapi kan tetap aja nggak akan semaksimal kalau misalnya mereka ketemu sama. Karena beda ya feel-nya Beda. ketika online sama offline tuh gitu. Kalau online itu kan guru ngomong apa, mereka ngapain gitu kan. Belum jaringannya ya. Putus-putus kayak gitu nggak Putus-putus, kekerbekan. Karena kan kalau rebahan sendiri sebenarnya kalau misalnya ngeliat anak-anak terus sempat oh gini ya anak-anak sekolahnya di kelas tiduran gitu kan. Kalau misalnya morning talk circle gitu kan, itu ke guru yang bisa tidur-tiduran. Bahkan ada yang manjat-manjat. Ke guru, terus gurunya yang ketawa-ketawa. Oh iya oke. Iya. Bahagia Berarti ya, seneng ya. itu sih. Kayak gitu. Dan ini sih Bunda lebih ke apa, Bunda nggak ada ya tadi sih ya mungkin kesiapan Bunda ketika udah memantapkan menyekolahkan anak di sini. Bunda masih ada rasa kekhawatiran nggak sampai detik ini? Pasti. Sampai sekarang pun teman-teman yang dulu anaknya di sekolah alam masih suka nanya, itu anak-anak camping? Iya. Kamu masih berkaca-kaca nggak? Masih camping. Masih. Iya. Sampai yang SL sekalipun, Arya itu. Iya, Arya. Wah itu khawatirnya gede banget. 2 tahun nggak ngalamin lagi denger aura-aura camping bertualang, tiba-tiba bertualang langsung naik gunung pula kan. Oh iya ya. Yang waktu SL itu kan. Yang kemarin ke Guntur. Terus, aduh Langsung jauh. ini mampu nggak ya? Tapi pasti mampu lah, orang
Kalau di sini kan nggak yang langsung kalau misalnya ada kegiatan blok langsung kegiatan tanpa ada prepare sebelumnya, pastilah sebulan 2 bulan itu anak-anak udah disiapin gitu. Tapi kan ngelihat anak-anaknya sendiri waktu itu ibu capek banget, ini udah lama nggak jalan, kaki sakit gitu. Ya udahlah bismillah pasti bisa. Begitu ngeliat videonya kan, oh ya Allah gitu. Alhamdulillah ya. Meskipun begitu dijemput pulang dia langsung, ibu capek banget, ya iyalah naik gunung gitu kan. Gunung Guntur gitu kan ya, kita aja Naik 2 langkah, turun selangkah gitu. bener-bener. Tapi Ya. alhamdulillah sih. Alhamdulillah Pasti ya. bisa. Tapi Bunda gimana sih mengatasi rasa kekhawatiran Bunda gitu biar kayak oke, gak apa-apa gitunya tuh gimana sih? Meyakinkan diri Bunda gitu. Doa mah udah pasti ya. Ya doa mah nomor 1. Itu nomor 1. Percaya Percaya sama anak. percaya sama anak, percaya sama guru-guru yang bawa anak-anak. Karena guru-guru sekolah alam itu kan kebanyakan juga anak-anak alam ya. Jadi apalagi tim outbound, karena dulu pernah ngobrol sama Pak Nandang, kita akan selalu ada plan A, B atau C. Takutnya kan kita nyesuaiin dengan kondisi. Kalau misalnya kita punya plan A, ternyata kondisinya begini, kita pindah ke plan oh berarti udah segala sesuatunya sudah diperhitungkan dengan matang. Ya udahlah, makanya kenapa kita masukin anak sekolah ke sini juga berarti kan harusnya kita udah sepaket sama kepercayaan kita ke sekolah gitu kan. Ya udah bismillah aja, karena yang udah juga justru yang kata kita bukan musibah sih ya, yang bikin kita shock, tapi justru untuk anak-anak itu pengalaman yang sangat seru gitu loh. Simpel. Dulu lagi pernah cerita waktu dia arung jeram. Mata air berarti ya. Mata air. Kelas 5 kalau nggak salah, apa kelas 6. Jadi ternyata begitu main arung jeram, boom, ular masuk. Terus gimana tuh? Yang kena siapa? Pak Abi. Pak Abinya gimana? Pak Abi ya? Pak Abi, ingat Kori. Terus Pak Abinya gimana? Nggak apa-apa, kaget aja dia. Terus yang lain, kalian yang lain gimana? Ketawa-ketawa aja. Itu ular loh ya, kalau kita kan ya karena udah didoktrin dari dulu, awas ada ular, digigit ular gitu. Jadi kan takut kayaknya ya. Anak-anak, ya udahlah ular gitu. Tapi kan kita ngedengarnya shock juga. Iya. Tapi ngedengar Agi ceritanya antusias, ketawa-ketawa gitu kan. Nggak ada takutnya. Oh ya udah berarti ibu yang harus belajar sama dia gitu kan. Iya, Nggak kita yang terlalu belajar. penakut juga. Karena dulu juga pernah di parkiran motor. Ya, Yang ini di sini. dulu pas anak-anak udah pulang, pas ada temen mau ngambil motor, ada yang jatuh dari atas. Apa tuh? Ular. Orang tua pada lari, anak-anak pada datengin. Pada ngeliat apa tuh? Itu apa ular? Wah dikejar. Itu orang tua Iya, pada iya. mundur. Oh, oke. Anak alam memang begini. Ingat banget Kori juga pernah waktu back to school pas abis pandemi banget. Dia tuh mereka tuh kelas 1 pada renang di sini. Ada ular diplastikin Bunda. Bayangkan ular gitu ya plastikin ya. Bener-bener gak ada takutnya. Gak ada takutnya. Beda sama kita. Bener sih, karena kita dari kecil tuh kan udah kayak jangan, udah kamu perempuan jangan gini Nyari gini aman gini. ya. Kayak gitu. Oke Bunda, ada ini nggak tips buat orang tua mungkin ya yang mau menyekolahkan anak tapi mungkin ada, jadi kan tadi ya balik lagi ke potensi kita tuh menyekolahkan anak sesuai dengan potensinya dia gitu loh. Nggak harus memaksakan, tapi dia tuh bisa berkembang dengan potensi yang dia punya. Nah tapi kan ada juga sebagian orang tua mungkin ya yang memaksakan anak sampai dia tuh mungkin terhadap minatnya tuh dia tuh nggak, jadi dia tuh nggak kalau dia tuh punya minat dan bakat gitu, karena tadi terlalu dipaksakan sama orang tuanya, kamu harus ini akademik bla bla bla, kamu harus ranking 1 harus dan lain sebagainya gitu. Nah ada tips nggak Bunda buat sahabat SAB di luar sana gitu? Kalau tips sebenarnya saya juga masih banyak belajar gitu. Cuma kalau saya pribadi ke anak-anak tuh, karena dulu mikirnya gini, ketika anak-anak bahagia, apapun yang mereka hadapi itu pasti akan terima dengan baik. Tapi ketika anak tertekan, kita mau jugelin apa juga itu nggak akan masuk. Termasuk ketika kita nyari sekolah buat anak, mungkin sebaiknya cari yang anaknya suka dulu, bukan orang tuanya yang suka dulu. Karena dulu saya pernah pada awalnya sebelum kenal sekolah alam itu pengen masukin anak ke sekolah yang saya mau, bukan yang anak mau gitu loh. Tapi kan dipikir-pikir lagi, yang sekolah kan anaknya, bukan orang tuanya.
kalau misalnya kita memaksakan kehendak kita sama anak, itu nggak akan maksimal hasilnya gitu loh. Jadi pada akhirnya sekarang saya lebih nyari sekolah yang ramah anak. Ramah anak itu kompleks ya. Termasuk ketika Agi keluar dari sekolah alam dan dia memutuskan untuk mencoba hal baru di luar sekolah alam. Iya. Saya cari sekolah yang oh ya udah ini sekolah konvensional, tapi saya tahu dalamnya gimana gitu loh. Terus memang ramah anak istilahnya. Keluar dari kandangnya ya, ketika ketemu dunia luar dia pasti kaget luar biasa. Tapi nah itu kelebihan anak alam. Saya juga dengan kata senior yang dulu, jangan takut, anak alam itu paling pintar beradaptasi. Dimanapun dia berada dia tahu dia harus di mana. Terbukti waktu Agi live in di Pangalengan. Live in yang seminggu itu ya? Iya, Agi cuma 1 malam. Satu malam. 1 malam. Malam sebelumnya dia camping. Malam berikutnya dia live in di kaki gunung di Pangalengan. Itu berkesan banget. Anak kebetulan pas angkatan Agi itu kan bener-bener anak-anak yang aktif semuanya. Terkenal. Aktif banget. Sampai guru aja geleng-geleng ini anak mesti gimana gitu. Tapi di balik itu semua guru tuh tahu ini anak itu potensinya gede banget untuk jadi seorang pemimpin. Dan memang iya gitu loh. Nah, live in mereka semalam di kaki gunung di Pangalengan. Itu ketika mereka pulang, warga di situ pada nangis. Anak-anakku soleh. Jangan pulang. Bala lagi. Kata dia, di sini aja dulu, baru juga semalam. Terus kita, anak-anak soleh. Kok di sini udah astagfirullah. Pasti ya. Udah geleng-geleng. Oh iya, makanya dia menyesuaikan. Anak-anak tahu bagaimana dia harus menempatkan dirinya ketika dia ada di luar. Tapi ketika dia ada di sini ya udah dia balik lagi. Anak alam. Gitu. Iya, udah. Habitnya kan, habitatnya lagi gitu. Dan ternyata iya, ketika Agi nyoba sekolah konvensional setelah dia lulus dari sini, adaptasinya memang cepat gitu loh. Nggak terlalu. Kalau bahasa Sundanya mah kuuleun ya. Kuuleun tuh kayak diem aja ya. Iya, awalnya dibilang pendiam, tapi nggak nyampe 2 minggu lah. Macam. Oh gitu, Masya Allah. Dan mungkin ada pesan nggak Bunda buat SAB-nya sendiri, harapan Bunda gitu loh. Pesan? Kalau pesan sih, alhamdulillah, saya berarti sekitar 10 tahun ya. 10 tahun di sini. Dan ternyata masih udah ada yang 4 generasi ya? 4 generasi. Kirain paling lama, ternyata ada yang udah 22 tahun di sini. Iya. Senior saya. Saya ngelihat perkembangannya jauh lebih baik daripada dulu ketika menginjakkan kaki di sini nih. Tapi harapannya adalah meskipun udah banyak persaingan di luar sana, SAB tetap sesuai dengan fitrahnya. Sekolah alam yang benar-benar memanusiakan anak-anak gitu loh. Iya. Oh, tidak memperbudak ya? Tidak ya kan dengan materi yang dijajali. Iya kan, tidak gitu memperbudak kan? Gitu kan. Tidak menekan banget kan, kasihan juga ya Bunda. Bisa ngelihat di luar sana kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 apalagi ya. Nah, materinya padat banget gitu. Iya, sementara di sini kelas 1 belajar berhitung sampai 10. Ya, 10. Sampai 10 ya, kan. Kelas 2 baru tuh naik 2 digit. Nah, perkalian kelas 3 akhir. Sementara di sekolah lain kelas 2 udah udah ngafalin nih perkalian 1 sampai 10 itu dihafalin di tes. Penambahan berderet yang gitu. Terus pulang sekolah mesti ngerjain PR. Nah, kan di sini pulang sekolah tidur. Energi udah habis. Sekolah udah capek. Karena di sini main air ya. Matematikanya pun loncatan tangga gitu ya, Bun. Nah, ya itu. Iya. Ingat itu sama Pak Soleh. Belajar garis bilangan. Itu nggak di kelas, tapi di tangga berderet. Tangga. Jadi tiap anak tangga dibikin angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1. Jadi mereka yang loncat-loncat sendiri gitu loh. Iya, kalau bener. kamu berdiri di tangga 1, coba 1 ditambah -3, kemana larinya? Oh iya ke sini. Lumayan kan ya? Dapat olah fisiknya. Nah, dapat juga biasanya kan materinya. kalau anak-anak kalau kayak gitu
lebih nangkep ya ketimbang Iya. yang ini apa Karena sih, dia gitu langsung kan. action ya, Ah. nggak cuman teori yang ngebayangin doang ini gimana gitu kan ya. Langsung sama peredaran darah Peredaran manusia darah ya. jantung yang Digambarin di digambar. tanah gitu kan. Terus kan di sini juga istilahnya nggak mutlak yang anak-anak tuh harus belajar di kelas. Oke, bahkan ya Bunda selain tadi buka kelas juga ya, kan di sini banyak anak-anaknya juga gini kayak sekolah pakai baju piyama ya kan? Iya. Enggak, bener kayak lagi seneng pakai baju apa dipakai ke sekolah gitu kan ya, Iya, pakai iya. piyama juga nggak Iya. masalah. Dulu ada sempet kita di antara para orang tua bisa membedakan mana anak yang baru masuk di sekolah alam sama anak yang sudah lama di sekolah alam. Dilihat dari baju. Kalau yang baru masuk, lihat dari baju. kalau yang baru masuk itu bajunya bagus-bagus. Celana jeans, Yang bersih-bersih. kemeja bersih-bersih gitu. Kalau yang udah lama banget, training itu kayaknya pakai wajib ya. Iya ya, pasti wajib training sendal. Baju tidur katanya kan. Karena itu tadi pulang sekolah itu hampir dipastikan anak itu nggak pernah bersih. Jadi kalau misalnya bersih, kita yang tanda tanya. Nah, kamu diam aja gitu atau Kamu gimana? tadi di sekolah Ngapain aja? Gitu kan. Jadi kalau misalnya pulang ke rumah ya pasti oleh-olehnya baju kotor. Yang 10 kali bilas gak bersih-bersih. Ada nemu formula baru. Apa tuh? Jangan dicuci pakai sabun cuci pakaian. Pakai apa tuh? Sabun cuci piring. Oh gitu? Keset juga ya? Lebih bersih. Oh gitu. Lebih bersih. Berarti kemarin-kemarin kau mubazir ya? Mubazir sabun. Cobain deh pakai sabun cuci Oke, piring. nanti. Itu lebih bersih. Oh gitu. Ya gitu kan ya. Terus tadi selain pakai baju juga yang apa? Baju yang nggak pakai seragam. Nah mungkin Bunda kayak, nah ya sekolah alam nggak pakai seragam gitu. Ada kayak gitu nggak? Enggak. Karena kan Justru sekolah, oh enggak. seneng malah. Oh seneng. Seneng. Senengnya? Nggak tahu sih karena saya sendiri bukan tipe orang yang senang berseragam gitu kan. Jadi ketika di sini anak-anak bebas mau pakai baju apa, ya udah alhamdulillah seneng aja gitu. Jadi kayak nemu sesuatu yang lain kan kalau misalnya sekolah masukin anak sekolah SD tek seragam gitu kan. Ini mah nggak usah pakai seragam. Oh ya udah seneng aja sih. Jadi nggak masalah Nggak ya, justru masalah. kayak seneng ya nggak pakai seragam juga. Karena kan emang mungkin ada yang sebagian karena sekolah harus pakai seragam gitu. Enggak ya? Enggak sampai juga ke sih situ ya. Justru sekarang ketika yang paling besar sekolah harus pakai seragam, kita yang aduh ini ajaran baru mesti beli seragam. Oh iya bener ya. Mikirin seragam kan. Sekolah kan istilahnya kita masukin anak ke sini nggak mikirin seragam, nggak mikirin beli buku sama ATK. Oh iya betul. Iya kan? Bener. Jadi Iya, itu. masukin anak ke sini mah ya udah ikut Anak. aja, anaknya aja. Anaknya gitu ya, tinggal kasih anak. Kasih anak sok mangga gitu kan. Iya, iya. Kalau Belum enggak- lagi kan kalau misalkan abis kegiatan full nih sampai sore, terus seragamnya teh dipakai lagi buat besok. Ada kan? Harus punya stok banyak ya. Di sini mah nggak kebayang kalau pakai baju putih. Mau aja Siapa ya? berubah warna Makasih. Kasih hitam terus tiap hari ya. biar aman. Biar aman gitu. Hitam, gelap dan bahan yang licin. Oh, biar gak nempel. Enggak, biar gampang Biar gampang. dibersihkan. Oh iya bener. Iya ya, biar ngesoknya gampang. Karena kalau di sini kan nggak butuh mesin cuci, butuhnya sikat baju. Oh iya. Nggak mempan ya pakai karena ujung-ujungnya digesek lagi ya. Nah. Lebih hasil. Apalagi kalau misalnya kayak waktu Aka kemarin ngelihat dia, Bu hari ini kegiatannya menanam padi. Itu kan Udah langsung nggak yang menanam cuma gini aja pasti. kan. Ya, Nggak cuma lumpur masuk teh. segini aja kan. Itu sebadan-badan. Langsung auto jadi PNS, Bun. Oh, Cepat iya. semua. Itu makanya ya memang begini kan, tapi anak-anak kan bahagia karena ketika dengar dia cerita ngomong, ibu tadi seru loh di sekolah, emang hari ini ngapain? Mereka kan udah tahu kan, udah kasih tahu ya. Iya tadi ada nanam padi katanya di sawah bareng sama teman-teman yang lain, seru ibu nanam padi itu. Terus ada tahu padi itu apa? Tahu, nanti kan padi ditanam, kita tunggu berapa lama itu nanti jadi beras, berasnya dimasak jadi nasi, kan itu yang kita makan. Iya. Oke. Lebih ngena kan daripada Lebih ngasih teori gitu kan. Iya, karena langsung action gitu ya. Dia langsung apa ya? Langsung real ngalamin itu gitu kan. Ya, jadi nggak seliwat doang kan kalau teori masuk telinga kanan, terus kalau itu bisa Merhatiin keluar guru lagi. gitu kan. Kayak diem gitu Tadi ya. kan langsung set set set. Oke, Bunda, mungkin ya kalau nanti ternyata Bunda dikasih kesempatan lagi buat ngisi apa namanya
ngobrol-ngobrol lagi. Oh, It's okay lah ya, nggak masalah ya. Tiba-tiba ditodong lagi nanti. dengan tema yang Dengan berbeda. tema yang berbeda, dengan tema yang berbeda lagi, kita akan ya nanti ya mungkin bakal ini lagi. Oke. Paling gitu ya Bunda, terima kasih Sama-sama, banyak atas Bu Kori. waktunya. Terima kasih juga atas Setelah kepercayaannya. ngantri, ya kan? Ngantri di bank lama ya, sampai sore masih Iya, menyempatkan. maaf dan telat. Gak apa-apa, santai. Oke Bunda, satu kata dong buat sahabat SAB yang ada di rumah. Satu kata. Satu kata, mau berkata-kata boleh? Satu kata mah satu kata doang. Satu kata, Satu kata. dua kata deh. Buat sahabat SAB yang ada di rumah. Berkata-kata boleh lah. Berkata-kata aja deh, berkata-kata. Buat sahabat SAB yang di rumah. Bebasin aja lah. Yang penting kita bahagia. Itu aja. Karena dengan bahagia biasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari itu bakalan lebih keterima dengan baik. Intinya satu, kalau kata angkatannya Agi dulu, enggak, angkatan siapa ya? Ada guru yang bilang, bebaskan barudak pelajar. Aburkan. Ini satu kan, bebasin aja gitu. Itu aja sih. Asal tetap dipantau gitu ya, terus dibimbing gitu ya. Oke, mantap banget. Bebasin ya, dalam tanda kutip bebasin, bukan bebasin diabur. Udah, kita bodo amat, nggak kayak gitu ya. Oke Bunda, terima kasih banyak ya atas Sama-sama, waktunya. Ih, seru banget ngobrol sama Bunda di Undian. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bunda ya. Amin. Bu Kori juga semua Betul-betul sama seru. teman-teman yang lain. Amin. Sehat-sehat. Oke, teman-teman semua, gimana nih? Udah mulai tertarik kah dengan konsep Sekolah Alam Bandung? Dan buat sahabat SAB semua, kebetulan di bulan ini sedang ada promo juga. Jadi untuk sahabat SAB yang ingin menyekolahkan anak, saudara, atau temannya, bisa langsung daftar dari sekarang. Nah, jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai kehilangan kesempatan buat seru-seruan di alam. Sekolah bukan main. Sekolah bukan main. Sekolahnya bukan main, ini mah bener. Jadi teman-teman bisa langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Dan buat teman-teman semua nih yang pengen tahu kegiatan SAB apa aja, bisa support apa, kepoin Instagramnya juga sosial media yang lainnya di bawah ini. Saya Kori dan Bunda Dian. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan.